Halo, selamat datang di Kongko United TV. I'm United, we are United. Di video kali ini gue mau update ya berita transfer dan juga rumor transfer Manchester United ya di post-season kali ini. Ya, kita mulai langsung aja dengan berita transfer Wan-Bissaka dan Scott McTominay ya ditawar dengan harga 21 juta pound sterling ya. Ini rumornya dari Miliet. Kayaknya sih dari Turki ya, karena ini juga Galatasaray, jadi apa namanya koran Turki yang ngasih rumor ya. Tapi nggak jelas ini, gengs ya, 21 juta pound sterling ini untuk berdua atau untuk satu orang ya. Please lah, gila kalau kalau satu orang 21 gue masih oke sih ya. Gue bilang masih oke ya, apalagi Wan-Bissaka. McTominay sih sebenarnya harusnya 35 ya minimal ya, 30, 35 sih ya. Gimana pun juga dia, wah, bukannya dia jelek-jelek banget lah ya, benar nggak sih? Cuman ya kita perlu seseorang yang lebih bagus lah daripada McTominay di midfield ya, gengs ya, bukan di striker. Jadi untuk 21 juta sih itu is a joke sih jujur aja sih ya. I don't think this rumor is true ya. Untuk 21 juta untuk orang Wan-Bissaka sih menurut gua harganya bagus, lumayan, gak jelek ya, cukup fair. Cuman untuk McTominay menurut gue sih harusnya di angka 30 sih ya untuk McTominay. Mungkin gue salah ya, mungkin kalian mikir McTominay mah 15 juga lepas kok, bener. Tapi menurut gue sih McTominay harusnya value-nya di atas Wan-Bissaka sih. Ya, harusnya di atas Wan-Bissaka. Jadi kalau untuk 21 untuk berdua sih ke laut aja Galatasaray, tapi kalau untuk salah satu ya Wan-Bissaka 21 masih oke menurut gue, tapi kalau McTominay harusnya 30 sih ya. 25 ke atas lah ya minimal ya 25 ke atas lah, 25 sampai 30 kali baru fair ya. Jadi menurut gue sih ini rumor sih ya kayaknya rada nggak bener sih ya. Berharap aja sih untuk Wan-Bissaka itu benar sih, karena 21 juta pound sterling untuk Wan-Bissaka tuh lumayan. 21 juta pound sterling berarti sekitar 25 lah ya, 25 juta euro sih, which is not bad ya. Kita lanjut lagi ya, rumor selanjutnya yaitu dari ini dengan apa Joshua Zirkzee. Joshua Zirkzee, striker yang Bologna yang MUFC, ini katanya Sky Sports ya, ini MUFC sama Arsenal tertarik dengan Bologna striker Joshua Zirkzee. Development ya, dia 34 juta pound sterling, ini sih 34 juta pound sterling release clause ya, not bad kayaknya. Dia masih bocil atau enggak sih? Gue belum cek sih Joshua Zirkzee sih. Gue belum cek sih di Transfermarkt itu gimana gitu loh, benar nggak. Tapi jujur ya untuk rumor striker gue nggak begitu tertarik. Gue tahu Martial bakal keluar ya, tapi menurut gue sih harusnya Golun bisa lah ya. Golun bisa jadi striker utama kita kalau dia fit ya kan. Mungkin sebagai backup kita cari dari youth atau apa ya, kita coba promosiin. Tapi kalau untuk striker gue kurang gitu tertarik sama rumornya. Tapi harga segini sih harusnya oke ya. Harga segini harusnya oke ya. Dari harga doang ya, dari budget lah. Dari segi budgeting harga segini untuk seorang striker, backup strikernya Golun masih oke sih. Ya cuman tetap aja sih, gue pengen pembelian pertama kita itu adalah seorang center back sih ya. Sama lah kayak musim apa ya, ya 2 musim lalu ya, benar nggak, kita Desperado perlu si DM, tapi pembelian utama kita bukan, benar nggak ya. Terus musim lalu tiba-tiba Mason Mount pembelian utama kita. Mason Mount kan ya pembelian utama kita. Intinya kita nggak jarang banget ya di beberapa bursa transfer terakhir tuh membeli posisi gitu loh yang benar-benar kita Desperado perlu ya. Kayak sekarang kita Desperado perlu center back. Ya kan mungkin juga left back lah ya, karena Malaysia gue rasa dia udah kelar sih. Ya kan mungkin juga left back, tapi kita perlu perlu defender lah intinya sih. Jadi gue untuk melihat striker walaupun juga secara budgeting masih oke 30 juta pound sterling, cuman gue pengen lihat pembelian pertama kita tuh back sih dari segi back ya. Jadi untuk Joshua Zirkzee kita pantau aja gimana ya, ini Sky Sport yang iniin yang rumorin. Kita langsung ngomong ke pembicara utama kita ya. Jadi ini menurut Fabrizio Romano ya, ini Romano ya bukan Romanak sih guys ya, udah pasti 100% bakal jual Jadon Sancho. Ya, summer ini eh, tanpa masalah siapapun manajernya ya, manajernya mau Ten Hag ya, atau siapapun nanti ya. Itu udah pasti bakal dijual Jadon Sancho ya kan, 40 juta pound sterling untuk Sancho, which is about 50 juta euro. Borussia Dortmund dan beberapa klub tertarik. Itu sih harganya murah sih untuk Jadon Sancho, dan which is fair lah ya, benar nggak sih, dia nggak perform berapa kali. Ya, gua pernah oke lah, gengs. Gue pernah bilang dia nggak flop segala macam ya, tapi sekali lagi sih ya, pembelian Sancho ini kan kalau nggak salah dia dibarengin dengan kedatangan Ronaldo sih, gengs. Ya kan, yang dimana dia harus jadi star signing kita gitu kan, dia jadi starnya kita, starletnya kita, tapi ya mana menang lawan Ronaldo, gengs ya sebenarnya. Ya kan.
sedikit disayangkan lah ya, sama juga lah kayak pembelian Bruno Fernandes, sama juga kayak pembelian Van de Beek waktu itu kan ya, dibayang-bayangin dengan Bruno, bener kayak nggak bisa ganti Bruno ya. Dia juga sama sih, dia start signing kita sebenarnya pada saat itu, karena kita udah desperate banget, udah 2 musim kali kita pengen beli Jadon Sancho, ya kan akhirnya dapet, tapi ya ada Ronaldo, ya kan. Ya mau gimana ya. Kadang lo harus ada timingnya juga sih ya, kadang bisa harus ada timingnya juga. Jadi untuk Jadon Sancho, kalau gue bilang ya sayang tapi ya it's time for him to go lah. Ya this guy has attitude problem. Ya kan nggak cuma Ten Hag yang setuju, beberapa orang pun yang dari rumor-rumor itu pelatih apa staff juga ngomong gitu loh. Jadon Sancho ini punya disciplinary problem ya. Eh, sayang sih. Ya kan, kenapa sih yang talent-talent gitu yang selalu aja ada problem, Greenwood problem, Jancho problem, ya kan? Soalnya kalau mereka talent talent alone is not good enough sih ya, cuman talent doang tuh nggak cukup gitu loh, benar nggak? Ya kan, jadi untuk Jadon Sancho sayang banget ya, tapi mau gimana ya? Ya, gue bisa bilang dia flop lah. Ah, nih gue langsung dikatain di komen nih anjir, gue langsung dikatain di komen, gue tahu nih, ah lu kalau gimana bilangnya nggak. Faktanya adalah ya dia yang bikin flop diri sendiri lah, ya dia yang bikin flop di diri dia sendiri sih, Jadon Sancho ya. Oke lanjut lagi. Nah ini untuk siapa nih? Oh oke kita lanjut dengan ini ya Thomas Tuchel ya dan ini breaking news banget ya. Which is aneh sih karena pada hari Minggu kemarin ya ini positif banget ya Tuchel tuh kayak bakal join ke Manchester United ya. Ini si F Bayern nih yang rumorin which is Christian Falk ya. Christian Falk harusnya not too bad kayak harusnya not too bad sih. Bukan bukan top tier banget tapi harusnya not too bad. Tapi menurut dia nih hari Minggu ya Tuchel sama si Ratcliffe tuh meeting di Monaco gitu kan ya. Ya kan, terus kayak seakan-akan tuh pintingnya itu si Tuchel itu mencoba menjual gitu loh, dia punya planning gitu loh ya untuk bikin Manchester United bagus lagi gitu loh ya kan. Ya kan terus dibilang bagaimana menjadi oh ya planningnya dia lah ya planning apa rencananya dia untuk gimana untuk jadi untuk manage MU ya. Terus juga dia juga ngasih tahu bakal memperbaiki ya problem-problem sporting problem kayak Jadon Sancho lah biar Jadon Sancho bisa ya ngaceng lagi gitu loh bener nggak? Tapi ini yang kemarin ya kan ini yang kemarin gua hampir live atau gua hampir bikin video untuk ini gitu loh. Tapi faktanya adalah hari ini langsung ditepis sama Fabrizio Romano ya, bukan Romanax, gengs ya. Eh, menurut Romano, Tuchel not planning, tidak berencana untuk ngambil Manchester United job ya kan. Dia pengen break ya kan, dia pengen istirahat dan nggak mau coach siapa-siapa dia bilang. Ini rada aneh sih jujur aja sih. Ini rada aneh sih. Gue nggak tahu mau percaya siapa. Oke lah, lu secara garis besar lu harus lebih percaya Romano, itu gue setuju. Tapi kan kita serumor yang kita tahu adalah ya setelah gue nggak tahu Romano ngomong juga atau enggak ya, tapi setelah Tuchel bilang dia bakal step down, dia kan yang ngomong sendiri gitu si Tuchel kalau dia bakal langsung lanjut lagi gitu loh untuk ya dia mau langsung kerja lagi, bukan dia mau bakal break. Ya, ini rada aneh sih, rada aneh sih. Ya jujur kalau gue dengar-dengar berita-berita sebelumnya, gue pengen lebih percaya yang ini gitu loh ya. Kalau 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 Ratcliffe sama Tuchel meeting dan Tuchel coba ngejual proyeknya dia gitu loh ke MU. Gue mau lebih percaya ini gitu ya kan karena ya setahu gue emang Tuchel nggak mau liburan, dia pengen kerja lagi, dia pengen langsung kerja ya kan. Tapi tiba-tiba Romano bilang, oh enggak bukan cuma dia nggak mau kerja untuk apa mengejabat sebagai Manchester United manager, tapi dia nggak mau ngelatih siapa-siapa. Ini yang rada aneh ya. Statement kedua yang rada aneh. Kalau statement pertama oke lah dia nggak mau ngelatih MU ya mungkin itu benar segala macam. Tapi tiba-tiba dia bilang dia nggak mau coach klub manapun summer ini. Jadi gue nggak ngerti deh ya. Mungkin gue terlalu terlalu mikir jauh atau mikir yang complicated ya. Ya kan mungkin ini cuma alasan dia doang lah nggak mau nge-coach sampai karena dia pengen nolak MU secara halus atau apa ya. Eh tapi satu hal yang pasti kayaknya benar sih ya gengs ya. Tuchel sama apa ya Ineos kemungkinan besar mereka benar ada meeting ya di beberapa minggu terakhir ini. Cuman ya mungkin Tuchel udah mutusin lah dia nggak tertarik dengan project Manchester United sih. Ya itu aja sih.
Ya tentang dia bakal ngejabat apa ini lagi atau enggak sih gue nggak tahu. Yang pasti kita udah ditolak sih. Ya. Aduh, udah kayak bocil aja nih cinta kita ditolak, geng. Sama Tukul lagi bisa bayangin, geng. Tukul aja nolak MU, geng. Kacau nggak sih? Tukul aja nolak MU, gengs, gengs. Hah? Gila nggak sih? Itu penghinaan nggak sih buat kita sebenarnya? Penghinaan nggak sih sebenarnya buat kita? Tukul aja nolak Manchester United. Mungkin dia nge-respect Chelsea kali ya, atau apa ya kali. Mungkin, mungkin. Cuman anyway, gengs ya, berarti dengan catatan ya, dengan anggapan kita ya Romano bersabda itu selalu benar, which is enggak loh, which is enggak ya kan. Kadang dia bisa salah juga. Berarti Mourinho udah out, Tuchel udah out ya kan. Terus siapa lagi ya? Ya berarti sisa De Zerbi ya kan, Pochettino, aduh Pochettino jangan deh. Ya kan De Zerbi, Pochettino sama Southgate sih ya yang benar-benar masih ini ya. Thomas Frank gue nganggep lah anjir, Thomas Frank gue nganggep sih serius. Thomas Frank gitu loh. Nah, mendingan kita De Zerbi sih tim Thomas Frank ya. Tapi jadi tiga ini sih yang masih benar-benar apa ya yang available lah untuk seandainya Ten Hag out untuk gantiin Ten Hag sih. Ya jadi kita lihat aja perkembangannya gimana ya. Satu persatu berguguran ya. Jangan bilang Allegri juga sih, please tolong deh. Iya lu kita belum dirumorin sama Allegri lu. Bentar lagi bakal dirumorin sama Allegri lu. Ya kan? Ya tapi kalau gua sih tetap ya pendapat gua tetap satu ya kan. Harusnya sih semakin lama diperpanjang ya masalah out atau enggak. Harusnya Ineos nggak sebego itu sih. Ya mau dia pakai alasan ada Euro lah nggak bisa mutusin sebelum Euro atau apa nggak sebego itu sih. Ya kan dia harus putusin secepatnya sebenarnya hal yang begini gitu loh. Kalau dia makin lama baru santai mutusin Ten Hag out gitu kan ya, itu bakal apa ya? Ya bakal jelek nama dia sendiri sih. Itu aja sih. Gue tetap pegang pendapat gue yang itu gitu loh. Ya kemungkinan besar sih Ten Hag stay. Ya, gue tahu gue berbeda dengan JHZ, selalu berbeda sama tuh manusia. Tapi untuk ini sih feeling gue sih semakin lama diperpanjang ya, semakin ini sih, semakin dia bakal bakal in sih. Itu sih. Bukan dia semakin bakal out. Ya, ini menurut gua ya dari segi pandang gua dan juga berita terakhir nih ada apa nih? Oh ya mau ngomongin sedikit tentang Luke Shaw ya. Kita kan selalu bertanya, tanda tanya kan. Kenapa nih? Kenapa nih? Ya kan kenapa nih? Gitu kan banyak yang sengklek ya. Kalau ini Luke Shaw udah jelas lah dia emang gampang sengklek ya sejak sejak patah tuh ya tackle yang horrible banget tuh ya. Em, dia bilang tapi dia bilang ini ya ini sebenarnya salah semua gitu nggak bukan salah dia doang ya. Beberapa bagian salahnya dia, beberapa bagian medical staff dia bilang ya kan. Pas lawan Aston Villa dia merasa ada something ya kan. Terus di scan ya kan hamstringnya dia selalu hamstring ya hamstring di scan terus nggak ada apa-apa sebenarnya nggak terlalu ada apa-apa lah nggak terlalu masalah. Makanya dia nggak, tapi pada saat itu dia setelah Aston Villa itu dia nggak latihan selama 1 minggu, ya kan. Terus ada gamenya lagi, eh, dia baru latihan sekali sebelum game, terus dia langsung main gitu loh, ya kan. Dibilang kalau manajer nanya, ya kan, nanya Luxio untuk bermain, ya dibilang dia nggak bakal bilang enggak, dibilang dia pasti main. Tapi dibilang dia merasa ya harusnya gue bilang enggak aja gitu loh untuk istirahatin dia punya hamstring. Ya jadi kalau dilihat-lihat sih emang ada beberapa inilah ya mungkin tapi gue jujur ya gue bukannya bela Ten Hag 100 bukannya gue bela Ten Hag atau gimana tapi ya mungkin out of option kali ya mungkin Ten Hag juga desperado kali ya makanya Luke Shaw baru latihan sekali terus dia minta dia main gitu loh ya kan tapi faktanya adalah tuh Alaysia tuh missing in action sama satu satu musim gengs sama satu musim sih. Jadi kalau dia desperado mau punya left back yang benar, dia maksain si Luke Shaw main, menurut gue sih itu masih ya mau gimana gitu. Ketimbang mainin Amrabat di kiri, ya kan? Dia mainin Amrabat di kiri. Gue teriak-teriak kan, aduh Amrabat di kiri singgah banget, cok. Ke tengah mulu. Radarnya oleng ke tengah mulu ya kan. Mungkin dia desperado gitu. Dan akhirnya ya Luke Shaw, ya timing manajemennya jadi nggak dibagus gitu loh ya kan. Injury manajemennya nggak jadi nggak bagus. Fitness manajemennya juga nggak bagus gitu jadi oleh Ten Hag lah. Ya tapi ya gitulah ya. Ya jelas ini mungkin salah Ten Hag. Ya udah pasti salah Ten Hag juga. Cuman reasoningnya sih kalau ya menurut gue sih kemungkinan besar sih seperti itu sih gengs. Ya. Oke gengs, paling itu aja gengs soal berita-berita atau rumor-rumor MU ya hari ini.
Besok gue bakal live ya, Timnas bakal main jam berapa? Setengah 8 atau jam 8 sih, gue lupa ya. Jam 8 yang nggak salah itu di video.com guys ya. Bagi yang nonton di ini, bagi yang nonton di apa, bagi yang nonton di GBK, tolong di ini ya, update IG ya, update IG ya. Kalau ada ntar gue kasih lihat nih ya, pas live streaming ya. Bakal ada live match reaction besok gengs ya. Kita lolos atau enggak ya gengs ya ke babak selanjutnya penyisian Piala Dunia ya. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching gengs.